Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita. Ya, seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan belajar bersama di pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua untuk menerima materi hari ini. Nah, Anda solihah, di pertemuan kali ini kita masih di materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang penjumlahan pecahan ya. Ada penjumlahan pecahan biasa. Kemudian kita sudah belajar juga tentang penjumlahan pecahan campuran. Kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, dan juga penjumlahan 3 pecahan. Nah, untuk kali ini, di pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar tentang penjumlahan pecahan desimal, dan juga nanti ada pengurangan pecahan ya. Jika kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, maka hari ini kita juga belajar tentang pengurangan. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama tentang penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, dan seterusnya ya. Untuk menyebut persepuluhan, maka biasanya ada satu angka di belakang koma, dan seterusnya seperti itu. Untuk lebih mudah memahami, pecahan desimal ini biasanya ada koma di angkanya ya. Setiap ada angka kemudian koma, misalkan 0, sekian ya, itu yang disebut dengan pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Contohnya 2,45 ditambah 0,73 ya. Untuk menghitung pecahan desimal ini ya, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan hitungan bersusun ya, dengan cara hitungan bersusun. Kita masukkan soalnya 2,45 ditambah 0,73 ya. Jadi untuk menghitung cara ini, jika dia pecahan desimal, maka yang lebih diutamakan adalah komanya. Yang lebih diutamakan adalah komanya. Jadi komanya harus sejajar dengan koma di bilangan satunya ya. Seperti kita lihat, komanya sudah sejajar. Maka jika sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kemudian 4 ditambah 7 hasilnya 11. Satunya kita tulis, kemudian kita simpan satunya. Kemudian 2 ditambah karena di sini ada koma, maka kita tulis komanya juga ya, kita tulis komanya. Kemudian 2 ditambah 0, kemudian ditambah 1 tadi, hasilnya adalah 3. Maka hasil dari 2,45 ditambah 0,73 hasilnya adalah 3,18. Untuk penjumlahan seperti ini saya rasa tidak ada masalah ya, insyaallah. Kemudian kita langsung lanjut saja ke penjumlahan 3 pecahan desimal ya. Jika tadi kita sudah belajar 2 pecahan desimal saja, untuk kali ini kita tambah menjadi 3 pecahan desimal ya. Secara umum tidak ada perbedaan untuk menjumlahkan yang 2 ataupun 3, sama dalam hal penjumlahan. Kita ambil contoh 1,05 ditambah 2,14 ditambah 0,346 sama dengan, yang pertama kita harus lakukan adalah menjumlahkan 2 pecahan dulu ya. Kita menjumlahkan 2 pecahan dulu, yaitu 1,05 ditambah 2,14 hasilnya adalah 3,19.
hasil dari dua pecahan yang kita jumlahkan ini. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan bilangan pecahan yang selanjutnya. Ya, hasilnya kita jumlahkan dengan pecahan yang selanjutnya, yaitu 3,19 ditambah 0,346. Ya, kita lihat di sini komanya sejajar. Jadi yang lebih diutamakan adalah komanya. Ya, komanya disejajarkan. Hasilnya adalah 6. Kemudian 9 ditambah 4 hasilnya 13. Disimpan 1, tiganya kita tulis, satunya disimpan. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4, dan ditambahkan 1 hasilnya 5. Kemudian 3 ditambah 0 adalah 3. Jadi hasil dari 3 pecahan desimal ini adalah 3,536. Baik, kita masuk ke pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara penjumlahan pecahan dengan pengurangan pecahan. Ya, tidak ada perbedaan antara pengurangan pecahan dengan penjumlahan pecahan. Ya. Jika Anda semua memahami cara menjumlahkan pecahan, maka begitu juga dengan pengurangan pecahan, karena caranya pun sama. Yang membedakan hanyalah dikurangkan atau dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. 12/20 dikurang 7/20. Ya, sama seperti sebelumnya. Jika pecahan yang penyebutnya sudah sama seperti ini, ya, jika penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Ya, bisa langsung dijumlahkan pembilangnya, atau bisa langsung dikurangkan pembilangnya. Ya, maka hasilnya adalah 5/20. Karena 12 dikurang 7 hasilnya 5. Nah, 15/20 masih bisa disederhanakan. Ya, caranya pun sama, dengan cara membagi dengan angka yang sama. Di sini kita langsung bagi 5. Ya, jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1, sedangkan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Ya, jadi bentuk sederhana dari pecahan ini adalah 1/4. Nah, bagaimana jika pecahan tersebut penyebutnya berbeda? Ya, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka caranya pun sama. Contohnya 5/7 dikurang 3/9. Ya, kita samakan atau kita melihat kembali cara penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda yang sudah kita pelajari. Maka untuk pengurangan kali ini caranya pun sama, ya. Penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari KPK-nya, ya, mencari kelipatan dari penyebutnya atau menyamakan penyebutnya. Ya. Cara yang paling mudah untuk menemukan kelipatan dari penyebutnya, cara yang paling mudah adalah dengan menguraikan satu persatu seperti ini. Ya, menguraikan satu persatu seperti ini. Jadi yang pertama penyebutnya adalah 7. Kelipatan 7 ada 14. Kemudian 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 dan 70. Ya, tentu saja masih ada kelanjutannya, cuma kita cukupkan di sampai 70. Kemudian penyebut yang satunya yaitu 9. Ya, jadi sama juga 9 kelipatannya ada 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 dan seterusnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal mencari mana angka yang sama. Angka yang sama dari kelipatan kedua penyebut ini. Ya.
angka yang sama yaitu 63. Ya, jadi kelipatan yang sama dari penyebutnya ini adalah 63. Jadi kita cari kelipatan yang paling terkecil ya. Kelipatan yang paling terkecil sesuai dengan artinya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita cari kelipatan yang terkecil. Ya. Nah, jika kita sudah menemukan KPK-nya ya, jadi KPK-nya adalah 63, maka kita tinggal ubah. Kita ubah penyebutnya menjadi 63. Ya, kita ubah 5/7. 5/7 ya. Jadi 7 untuk menemukan angka 63, maka 7 harus dikali 9. Ya. Jika yang di bawah dikali 9, maka di atas pun dikali 9. Jadi sama ya. Jika yang di bawah dikali 9, maka di atas pun dikali 9. Hasilnya adalah 45/63. Kemudian pecahan selanjutnya 3/9 sama dengan ya, untuk mendapatkan nilai 63 maka 9 harus dikali 7. Ya. Kemudian 3 dikali 7 hasilnya adalah 21 dan 9 dikali 7 hasilnya adalah 63. Nah, kita sudah menemukan kita sudah mengubah pecahan ini dengan penyebutnya sama. Maka langkah selanjutnya pun sama seperti dengan penjumlahan kemarin. Ya, kita masukkan penyebutnya yang sama, 45/63 dikurang 21/63. Nah, jika sudah sama seperti ini, maka kita tinggal operasikan. Ya, jika itu dikurangkan, maka harus dikurangkan. Hasilnya adalah 45 dikurang 21 adalah 24. Nah, jadi 24/63. Ya. Jadi yang pecahan dengan angka besar gini bisa dibagi. Ya. Tentu saja harus dibagi dengan angka yang sama. Di sini kita membagi dengan angka 3. Ya. 24 dibagi 3 dan 63 pun dibagi 3. Hasilnya adalah 8/21. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Selanjutnya kita akan coba belajar tentang pengurangan pecahan campuran. Ya, atau kita mengoperasikan pecahan campuran. Kita langsung masuk ke contoh. 5/1/3 dikurang 3/1/4. Nah, jika kita dihadapkan dengan soal seperti ini, yaitu dengan penyebutnya yang berbeda, maka caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan kita mencari kelipatannya. Dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan kelipatannya adalah dengan menguraikannya. Misal 3. Kelipatan 3 ada 6, kemudian 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 ada 8, kemudian 12, 16 dan seterusnya. Nah, untuk angka yang kecil seperti ini, maka lebih mudah kita untuk mencari kelipatannya. Ya, kita sudah menemukan kelipatannya yang paling terkecil adalah 12. Jadi kelipatan dari kedua penyebut ini adalah 12. Ya, jika kita sudah menemukan kelipatannya, maka tinggal kita ubah. Itu 1/3. Ya, 1/3. Di sini 1 kita kalikan 4 dan 3 kita kalikan 4. Maka hasilnya adalah 4/12. Kemudian pecahan selanjutnya 1/4. Jadi 1/4 kita kalikan 3. Hasilnya adalah 3/12. Nah, kita sudah menyamakan penyebutnya. Ya, jadi penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal ubah. Ya, di sini kita kembali ke soal, yaitu 5
4/12 dikurang 3/12 ya. Jadi 5 dan 3 ini adalah bilangan asli dari soal kita pertama ya, sebelum kita ubah penyebutnya atau sebelum kita samakan penyebutnya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita operasikan, yaitu 5 dikurang 3 ditambah 4/12 dikurang 3/12 ya. Jadi tinggal kita operasikan, yaitu dengan dikurangkan. Hasilnya adalah 1/12 ya. Jadi 2 ini hasil dari 5 dikurang 3, kemudian 4 dikurang 3 hasilnya 1, dan per 12 ini adalah penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 1/12. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan materi kita hari ini. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita tadi, ya, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita kembali di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.